Keduanya, saya mungkin tanya deh kepada Bang Martin. Bang Martin, jikalau nih hasil dari keduanya, Putri dan juga Sambo, jujur sama dengan 3 tersangka lainnya, bukankah ini akan menyudutkan dari Joshua sendiri? Karena ini kuasa hukum kan mati-matian menegaskan tidak ada dugaan pelecehan seksual seperti yang disangkakan. Bagaimana? Ya, yang pertama saya masih komit di awal bahwa sebelum alatnya dipakai dan dites pada kami ataupun perwakilan dari keluarga, kami tidak menganggap bahwa alat itu akurasinya 93%, bahkan 0,1% pun tidak. Ya. Lalu yang berikutnya mengenai mengapa harus digunakan lie detector, ini pembahasan yang menarik ya. Karena gini, kalau Mbak Caca ingat, Komnas HAM itu punya foto Joshua udah meninggal setelah dibantai. Kalau kita lihat raw materialnya itu kemungkinan adalah bersumber dari kepolisian. Ya. Brigjen Andirian pernah mengatakan bahwa mereka punya bukti CCTV ya, yang menunjukkan sebelum, saat berlangsung, dan sesudah peristiwa penembakan. Jadi sebenarnya kalau untuk siapa yang menembak sudah firm, nggak perlu lagi. Keluarkan aja itu alat bukti elektronik. Selesai udah kalau mengenai siapa yang nembak. Dan menurut kami juga setuju memang yang nembak itu lebih dari 2 orang. Tapi nanti silakan dibuktikan saja. Nah, kami cukup serius melihat bahwa memang ini dipakainya lie detector ini untuk 2 hal ya. Yang pertama adalah untuk mengafirmasi ataupun mengkonfirmasi mengenai unsur perencanaan. Ya. Jadi keterangan-keterangan yang mengenai perencanaan itu semua dites pakai lie detector. Lalu yang kedua, ini ada narasi sepertinya ingin membuat suatu alasan pembenar ya. Yang sayangnya berdasarkan dari orang yang tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Karena mereka semua sudah berbohong, merekayasa kasus ya, dan masih dipercaya. Kebetulan yang mempercaya juga ya orangnya itu aja ya. Seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, ini kita pertanyakan integritasnya sebenarnya seperti apa mereka ini, individu-individu ini. Bang Martin, pembenar dalam hal apa Bang Martin? Ya, mau menyesuaikan dengan motif mereka bahwa ini adalah untuk membela harkat martabat yang menurut kami tidak ada itu. Oke. Ditahan dulu Bang Martin. Bang Saur bagaimana? Apakah sesuai atau sepakat dengan Bang Martin bahwa bisa jadi ini sebagai pembenaran dugaan pelecehan seksual, membela harkat martabat keluarga? Iya, saya harus konfirmasi lagi. Saya bilang 184 itu tidak ada lie detector. Ya, posisi cuman suka penyidik ini agak dikeren-kerenin. Scientific crime investigation kayak gitu loh. Jadi posisi saya adalah tidak ada masuk itu. Tetapi kan saya setuju dengan Caca, ada apa penyidik ini? Kalau memang yang mau dikejar adalah dugaan. Sekarang kan nggak tanggung-tanggung. Ya toh, bahwa di Magelang itu kan pemerkosaan. Sebenarnya saya dorong ini penyidik nih, sebenarnya masih bisa. Mengapa mereka lari ke lie detector? Misalnya begini, kalau pemerkosaan itu kan ada alat vitalnya laki-laki dan perempuan itu kan ketemu Mbak Caca. Sebenarnya kalau Yosua asumsi kita masih normal Pak Judri, minta maaf ini. Mbak Caca minta maaf ini, cuman bicara hukum. Sekarang saya polisi masih bisa mengetes si Putri ini. Apakah ada sperma masuk di sana yang kemungkinan bisa hamil. Saya bantu ini. Karena tuduhannya terakhir kan pemerkosaan, kita nggak tahu dibalik itu. Tadi Pak Kudri bantu kita. Dia pakaian apa pada saat itu? Kan bisa dicari itu. Apakah ada jejak, yaitu yang dibilang diraba-raba, apalagi katanya dihantam lagi si Putri. Sebenarnya penyidik masih mampu melakukan itu untuk mencari alat-alat itu. Nah, sekarang itu yang saya bilang kita tidak tahu apa maksud daripada penyidik. Kalau memang yang mau dikejar adalah dugaan pemerkosaan, masih ada Mbak Caca. Dugaan saya kalau seseorang yang normal, kalau ini pemerkosaan ya, kita kan nggak tahu ini. Kalau hubungan alat vitalnya perempuan dan laki-laki masuk namanya pemerkosaan, pasti ada bekasnya. Oke lah kalau yang tersisa tidak ada. Kemudian apa yang dicakar? Bisa ditarik itu masih bekas. Ada alat kenapa lari ke lie detector? Makanya menurut kita seperti Pak Kudri bilang, dulu ini dibongkar adalah karena apa? Ada social justice, ada publik di sana. Makanya hati-hati penyidik, hati-hati Pak Susno tadi udah bilang 32 tahun dia sebagai penyidik tidak pernah kemudian melakukan ini
Kalau Pak Kudri bilang, kalau memang ini diakui 5 alat bukti nanti, kalau bahasa Pak Kudri tadi revolusi alat bukti, nggak perlu lagi ada saksi, cukup lie detektor, kamu bersalah, kamu dihukum dan lain-lain. Nah, berbahaya. Makanya kita bilang hati-hati penyidik, tolong kemudian dipikirkan ulang lagi ini. Kenapa yang ini dibuka, ini tidak dibuka, tetapi hati-hati ini, karena udah P18. Segera saja yakin dengan apa yang dilakukan. Bang Saur ditahan dulu, sekarang kita lihat dulu, saya punya data pemirsa untuk menambah referensi kita melihat posisi lie detector dalam penanganan kasus. Saya akan hadirkan untuk penyelidikan kasus menggunakan lie detector, salah satunya adalah pembunuhan Angelin, pemirsa, tahun 2015, di mana pelaku juga dicek menggunakan lie detector. Dan kebanyakan penyidik memang tetapkan Margaret sebagai tersangka. Margaret sendiri divonis penjara seumur hidup. Ia sempat dites dalam uji kebohongan, di mana pernyataannya berubah-berubah. Ini juga untuk kasus Mirna juga. Racun sianida, di mana Jessica juga sempat dites, pemirsa, untuk lie detector atau kebohongan. Dan uniknya, ia juga lolos dalam tes uji kebohongan. Memang agak rumit ya di sini ya. Tapi mungkin saya minta pencerahan lagi nih, Pak Susno. Saya minta pencerahan lagi kepada Bapak. Ada 2 kasus yang menggunakan lie detector, kasus pembunuhan berencana baik menggunakan racun bahkan terhadap Angelin di Bali. Tapi apakah lie detector ini juga bisa, Pak Susno, untuk kasus dugaan pemerkosaan atau juga pelecehan seksual? Pertanyaan seperti apa yang ditanyakan dalam lie detector? Karena untuk pertanyaan saja ini kan sensitif, bahkan ini bersifat privat. Seperti apa, Pak Susno? Dari contoh 2 tadi, satu mengatakan lolos, satu mengatakan tidak lolos. Kemudian dari segi manfaat, ya, dari segi manfaat, gitu. Manfaat itu kan di depan sidang kan nggak ada. Belum termasuk alat bukti, gitu kan. Nah, tidak juga termasuk di dalam petunjuk. Tidak juga termasuk di dalam keterangan ahli. Ya, kalau untuk keren-kerenan boleh-boleh lah, gitu. Jadi, udahlah pakai alat bukti yang sudah ditentukan. Nah, alat bukti yang sudah ditentukan dan sudah diakui, gitu kan, secara hukum, jelas 184, dan saya kira penyidik sudah punya itu. Makanya dia sudah berani mengajukan tahap pertama, melimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dan saya yakin juga bahwa penyidik tidak akan menggunakan hasil lie detector ini sebagai alat bukti. Tetapi sebagai ya pembanding-pembanding aja, kira-kira apa satu lagi. Hipnotis lah, gitu kan. Nah, artinya tapi lumayan lah membuat heboh kita di luar, gitu. Tapi dari segi alat bukti itu, dari segi hukum ya dia belum masuk. Dari segi memberikan keyakinan kepada hakim, Allahu a'lam bisawab. Kalau hakim masih senang nujum-nujum ya mungkin nggak pakai ini. Baik, Pak Susno. Jadi artinya udah tenang aja lah. Semoga penyidiknya punya integritas tinggi dan alat bukti sudah lengkap. Terima kasih. Terima kasih, Pak Susno. Terakhir saya ke Pak Kudri, kalau dari penyidik boleh menggunakan lie detector untuk membantu penyidikan, kiranya jaksa hakim boleh mempertimbangkan ini atau tidak? Setahu saya nggak pernah ada kejadian di pengadilan menggunakan lie detector. Baik di Indonesia maupun di dunia nggak ada. Jadi prinsipnya itu tadi, lie detector itu kan bukan alat bukti gitu loh ya. Tadi ini Bang Sauri juga tadi waktu kita off air saya bilang, kalau memang itu lie detector dijadikan alat pembuktian, saya kira itu terjadi revolusi pembuktian. Saya kira jadi kita nggak perlu pusing lagi, ada saksi, ada surat ahli, ya pasang alat itu. Nah jadi begini, secara secara pembuktian yang dia bilang pembuktian ilmiah itu sebenarnya itu kan adalah dia itu akan menjadi bukti itu kalau diberikan kepada seorang ahli. Nah sampai sekarang kan belum ada ahli yang membaca. Misalnya kalau kita ke laboratorium kan ada ahli yang bisa membaca ya, atau kita di ronsen ada yang bisa baca di ronsen. Tapi sampai sekarang saya belum tahu ada orang ahli yang bisa membaca hasil lie detector gitu ya.
Tapi saya bilang begini,